ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid Raya Mujahidin dan pendengar setia Mujahidin FM rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini di awal bulan Muharram 1443 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di Masjid Raya ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua selalu dijaga kesehatannya dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadir rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghadiahkan kepada kita waktu-waktu yang istimewa untuk dijadikan momentum bagi kita mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hari-hari biasa kita mendapatkan sesuatu yang biasa, tapi dari sekian hari biasa itu di sela-selanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk mendapatkan waktu-waktu yang istimewa. Di bulan yang lalu di Zulhijjah kita dihadiahkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah sebagai hari-hari terbaik kita melaksanakan amal soleh. Ma min ayyam al-amalus salihu fihinna khairun min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari yang beramal soleh di dalamnya lebih baik dibandingkan hari-hari ini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Kemudian alhamdulillah kita masuk tahun ini di tahun baru bulan Muharram. Bulan Muharram ternyata juga memiliki keistimewaan yang tidak boleh kita lewatkan, yaitu ada satu hari yang disebut dengan Ashura. Satu hari disebut dengan Ashura, diambil dari kata-kata Asyarah, artinya 10. 10 maksudnya adalah hari ke-10 bulan Muharram. Hari ke-10 bulan Muharram. Untuk tahun ini insyaallah akan jatuh pada hari Kamis. Insyaallah hari ini hari Senin, 3 hari yang akan datang, Rabu, Selasa, Rabu, Kamisnya insyaallah kita akan memasuki hari ke-10 dari Muharram. Tahun ini adalah hari yang sangat istimewa yang perlu sekali untuk kita tunggu-tunggu kehadirannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, apa keistimewaannya? Ternyata hari itu adalah hari yang sangat bersejarah, yang tidak pernah kejadian ini dilupakan oleh seluruh manusia dan diabadikan kejadiannya dalam Al-Quran, yaitu tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah. Tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah ketika mengejar Musa dan kaumnya yang melarikan diri dari kekejaman Fir'aun. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa mukjizat yang sangat luar biasa, yaitu terbelahnya Laut Merah, sehingga Nabi Musa dan kaumnya mampu untuk mengarungi, tapi tidak laut,
laut yang sudah terbelah itu, di berjalannya Musa dan kaumnya di tengah-tengah gelombang yang sangat besar itu, ada tempat yang bisa menyelamatkan Musa karena airnya tidak ada. Akhirnya selamatlah ke seberang. Kemudian selanjutnya dikejar oleh Firaun, dan ketika Nabi Musa dan kaumnya sudah melewati laut tersebut dan Firaun masih di tengah, akhirnya kembali laut bertemu dan akhirnya tenggelamlah Firaun yang pada saat itu berada dalam kekuasaan yang lagi puncak-puncaknya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika Musa mendapatkan nikmat itu yang tidak disangka-sangka, kekuatan yang sangat besar itu bisa habis begitu saja oleh kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Musa mensyukuri kejadian tersebut dengan berpuasa. Lalu ternyata pada sunnah ini dilakukan oleh Nabi Musa dan oleh kaum Yahudi turun-temurun. Sunnah berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram itu tetap dilakukan. Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, nah, beliau menemukan orang-orang Yahudi di Madinah berpuasa di tanggal 10 itu. Lalu Nabi bertanya, kalian berpuasa apa? Kami berpuasa tanggal 10, yaitu Asyura, karena selamatnya Musa dari Fir'aun. Rasulullah SAW menyatakan bahwa kami lebih berhak untuk mengikuti sunnah Musa dibandingkan kalian. Akhirnya Rasulullah SAW melaksanakan sunnah Nabi Musa ini dan berpuasa juga di tanggal 10-nya. Kemudian pada tahun terakhir beliau hidup, Rasulullah SAW menyatakan bahwa andaikan tahun depan aku masih hidup, aku akan berpuasa tanggal 9-nya juga, tidak tanggal 10-nya saja, sehingga menyelisihi dan berbeda dengan yang diamalkan oleh orang Yahudi. Sehingga Rasulullah bercita-cita tanggal 9-nya juga berpuasa, tapi takdir Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak sempat berpuasa di tanggal 9 karena tahun itu beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sunnah berpuasanya tanggal 9 tetap dilakukan atau tetap terjadi. Sehingga untuk kita berpuasanya sangat baik. Kita mulai tanggal 9 yang disebut dengan Tasu'a, kemudian kita lanjutkan dengan tanggal 10-nya yaitu Asyura. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, keutamaannya diantaranya diriwayatkan oleh Imam Abu Qatadah ketika Rasulullah SAW ditanya tentang puasa Asyura, annahu su'ila an shaumi yaumi Asyura faqala yukaffiru as-sanatal madiyah. Puasa hari Asyura itu akan menghapuskan dosa tahun yang lalu. Puasa hari Asyura itu akan menghapuskan dosa tahun yang lalu. Jadi ma'asyal muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau di antara kita tidak tergiur untuk melaksanakan puasa yang hanya 1 hari bisa menghapuskan dosa tahun lalu, itu keterlaluan. Karena semua kita memerlukan terhapusnya dosa itu. Dan ketika dosa-dosa kita terhapus di awal tahun seperti ini, mudah-mudahan akan menjadi modal kita bergerak laju di tahun ini. Karena di antara yang memberatkan beban kita menjalani kehidupan adalah dosa, sehingga amal kita susah, kita mau melakukan pekerjaan-pekerjaan menjadi berat. Allazi anqadha dhahrak, yang membuat punggung kalian itu menjadi berat, itu adalah dosa. Oleh sebab itu, mudah-mudahan dengan dosa yang dihapuskan di awal tahun seperti ini membuat gerak kita menjadi lebih baik di tahun yang sedang kita masuki ini.
Itu yang pertama adalah menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Menurut Imam An-Nawawi dan Imam Qadhi Iyad mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dosa yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa besar itu memerlukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dosa-dosa kecil yang mungkin saja sangat kita tidak sadari kita lakukan itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentunya melaksanakan puasa ini 9 dan 10 ini adalah untuk ittiba'us sunnah, untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat menantikan kehadiran hari Asyura ini untuk berpuasa. Dalam sebuah hadis disebutkan ma'alim tu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma yauman yatlubu fadlahu 'alal ayyam illa hadzal yaum. Aku tidak melihat, tidak mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 1 hari yang ingin mendapatkan keutamaannya, kecuali hari ini. Beliau mengharapkan betul mendapatkan keutamaan berpuasa di bulan Muharram tanggal 10 ini. Di antaranya Rasulullah sangat harapkan pada fadilahnya, keutamaannya. Oleh karena itu kita sangat penting untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di antara cara kita untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian, wahai orang-orang yang beriman, ingin mengatakan kalian adalah cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Jadi mengikuti Rasulullah adalah cara kita untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita juga diperintahkan oleh Allah untuk beriktida, mengikuti sunnah para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabihudahum iqtadih, dengan hidayah dan petunjuk mereka hendaklah kalian ikuti. Nah, di antaranya adalah semua nabi dari sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, kita tak boleh pisahkan antar mereka. Oleh sebab itu kita juga mendapatkan keutamaan untuk mengikuti sunnah Nabi Musa, yaitu berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram ini. Kemudian yang terakhir adalah kita akan mendapatkan keutamaan mengikuti jalan hidupnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat peduli dengan tanggal 9 10 Muharram ini untuk melaksanakan puasa. Bahkan ada sebuah riwayat dari Rubayyi binti Afra, ya, seorang perempuan sahabiyat. Beliau mengatakan bahwa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadata Asyura ila Qurul Ansar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus orang ke pedesaan-pedesaan Ansor, yaitu kampung-kampung di Madinah, allati haulal Madinah. Man kana asbaha shaiman, barang siapa yang pagi-paginya sudah puasa di hari ke-10, falyutimma shaumah. Orang itu, utusan itu memerintahkan kalau yang sedang puasa lanjutkan puasanya. Wa man kana asbaha muftiran, tapi kalau sudah kadung berbuka, kalau sekadung belum berpuasa pagi-pagi itu, falyutimma baqiyata yaumih, maka sejak tahu bahwa ada puasa tanggal 10, dia berhenti makan, lanjutkan puasanya. Lalu beliau mengatakan, Rubayyi mengatakan, fakunna ba'da zalika nasumuhu. Setelah itu kami senantiasa melaksanakan puasa ini, enggak pernah kami tinggalkan. Wa nusawwim sibyanana as-sighar, dan kami juga mempuasakan anak-anak kecil kami. Jadi tidak hanya berpuasa untuk mereka orang tua, kami membiasakan mempuasakan anak-anak kecil kami. Minhum insyaallah. Wa nalhab ilal masjid, kemudian kami pergi ke masjid, fa naj'al lahum al-lu'bah minal aihin, lalu kami
bawakan mainan untuk anak-anak kami. Fa iza baka ahaduhum 'ala ta'am a'tainaha iyyahu indal iftar. Lalu kami iming-imingi nanti kalau dia nangis di masjid mau buka, kami iming-imingi dengan hadiah. Nanti kalau bisa lanjut puasanya sampai berbuka, lalu kami hadiahkan hadiah itu untuk anaknya. Dan kebiasaan para sahabat dulu adalah tidak hanya untuk mereka melaksanakan puasa Asyura ini, tapi juga membiasakan anak-anaknya untuk melaksanakannya. Dan kita sangat berharap dengan kita mencintai sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengikuti sunnah para nabi, dan kita juga mengikuti cara hidup para sahabat salafus soleh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka lah sebaik-baik teman yang bisa untuk menyelamatkan hidup kita ini. Mudah-mudahan kita dengan mencintai mereka, kita akan bersama mereka nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah mengatakan al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu tergantung dengan siapa yang dia cintai. Mudah-mudahan hati kita senantiasa cinta dengan Rasulullah, dengan para nabi, dengan para sahabat, dengan orang-orang soleh, mengikuti cara hidup mereka sehingga kita dikumpulkan bersama mereka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.